Dan cek kodam pun kalau kita benar-benar percaya, wah malaikat pelindung kita bentuknya ya kayak tadi monyet Dufan dan lain-lainnya. Lalu kita pun akhirnya merasa oh nggak apa-apa nih gue main ke Dufan aman nih karena ada monyet Dufan yang menyertai gue. Iya. Sebenarnya mereka ini cuma roh aja. Tapi ketika orang ngomong, wah situ ada setan bentuknya dibungkus kayak lontong gitu ya. Kayak gitu. Abis itu akhirnya mereka kemana? Jadi nanti nih, ketika ada orang yang manifestasi gitu ya, masih manifestasi dalam bahasa lainnya kayak kerasukan gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu ada di dalam dirinya. Bukan yang setan-setan itu. Jadi yang iblis itu memakai kesempatan itu untuk masuk ke dalam diri dia gitu. Jadi makanya yang harus dikonseling itu orangnya. Bukan setannya. Setan Wah, cek TikTok deh. Live kodam bener. Nah ini, Mbak, tolong cek kodam saya, Mbak. Sekalian cek gaib tempat ini. Ini kan kemarin horor nih tempatnya. Siapa tahu dengan diusir bisa lewat TikTok. Cek kodam, Mbak. Lu ngapain? Hah? Ini Pak, lagi itu cek kodam? Iya bener, tren cek kodam. Itu nggak baik. Nggak bagus, masa lu percaya kayak gini-gini sih? Balik kerja, kita ngobrol. Oke Pak, siapa? Cek kodam. Cek kodam Mbah. Leo kodamnya apa Mbah? Ayu ada kodam rawa roti. Beruntung dapat tahu kodamnya. Ada Riani ada kodam. bro. Halo, Yosi kambing hitam, Leo banteng merah. Lah. Ya. Nah, jadi lu selama ini yang punya ini live TikTok cek kodam. Beneran lo orang pintar emang ya. Udah dibilang kan, dia ini orang berpendidikan. Jadi Berperguruan ya. Berperguruan. oh beda ya, beda konsep ya. Iya, dari mana coba? Ternyata lu yang punya live TikToknya ya ampun. Ya jadi jangan lupa join ya. Oh, bukan. Enggak dong, Enggak jangan dong, gitu. enggak Lu dong. jangan ngomong dulu aja. Oke. Di sini, Jangan di sini ya. iya. Oke, kita sambut dulu teman-teman yang ada di rumah ya. Yes. Welcome to Cicet Coy. Curhat bareng di sini coy. Ya, oke. Kita masih dengan orang yang sama ya. Karena hari ini kita memang mau membahas tentang yang berhubungan dengan orang pintar. Makanya kita mendatangkan orang pintar lagi. Betul. Orang pintar. Baru ini ya, baru ter-reveal gitu ya. Ternyata orangnya pintar-pintar beneran. Nih. Bener-bener orang pintar Iya, ya. bener-bener Bisa orang cek-cek pintar, begitu bisa cek juga kodam. rupanya ya. Jadi menurut kalian nih tren TikTok yang cek kodam itu menurut kalian gimana? Langsung Langsung rasain ya. kita Gitu ya. Gimana punya lu? Kenapa sih lu mau buka kayak gitu kenapa sih? Tunggu, ini butuh klarifikasi apa nggak ini? Tunggu. Iya. Atau dipecat? Aduh, enggak dong. Apa ya? Kok Kita mesti klarifikasi kalau itu tadi cuma skrip ya. Iya. Jadi itu cuma bercandaan teman-teman. Ya. Cek kodam. Dulu gimana cek kodam itu? Kayak banyak yang tertarik loh cek kodam itu. Nah masalahnya adalah, nggak tahu nih, ini berhubungan juga nih. Kalau kalian tahu ada YouTube channel yang bahas gini. Kenapa banyak orang tertarik ikut cek kodam itu? Karena salah satunya adalah rata-rata IQ orang Indonesia itu 78 ke bawah. Dan lu tahu nggak kalau itu tuh di bawah monyet katanya? Nah, saya nggak ikut-ikutan. Kayaknya itu. Menakutkan. Iya. Masih pagi ya, pinggir jurang. Nanti kita gini dikit, aduh. Waduh. Jangan. Tapi kan ini ya ngesan ya. Gua Ya. cuma ngomongin orang lain yang ngomong gitu. Ya, Tapi ya. memang ada studinya sih ya, ngomong kayak gitu. Tapi menurutku ya, beberapa kali sekalipun memang aku tuh nggak terlalu sering main TikTok ya. Cuma karena memang itu terlalu viral, jadi akhirnya aku Merasa. orang yang bukan maksudnya orang yang nggak pernah main TikTok pun jadi tahu gitu. Oh, iya. Jadi karena saking viralnya. Jadi yang aku rasa juga kayaknya setauku ini kan memang sudah lama. Cuman baru belakangan ini kemudian viral terus trending lagi. Jadi kayak semua orang tuh bisa tiba-tiba jadi orang pintar yang bisa cek kodam.
Dan karena setauku juga mereka tuh ada kayak kasih gift-gift gitu ya. Jadi kalau mau dibacain kodamnya kasih gift dan lain-lainnya. Jadi kayak seolah-olah ini menjadi satu sumber pencarian utama gitu ya bagi orang-orang yang mungkin mager di rumah, terus kutip-kutip sok-sokan bisa baca kodam gitu. Nah, sementara ya kalau misalnya menurut kalian kodam tuh ada apa enggak? Gue nggak percaya sih orang-orang gitu ya. Maksudnya orang-orang itu nggak percaya. Maksudnya gue percaya kalau memang yang hal-hal yang kayak gitu memang ada sih. Cuman untuk orang yang cek kodam ini gue nggak tentu percaya, karena buat gue itu mereka itu kayak cuman cari ini aja sih, cari duit aja sih lewat lewat itu sih. Tapi cepet banget tuh bacanya di mereka kan ribuan orang ada di TikTok kayak langsung set. Enak ya kayak. Jadi selama ini lu ngikutin nih, kok tahu sih? Oh ya benar juga ya. Dia persiapan supaya bisa lancar juga baca. Persiapan ya. Tapi apa ya, sebelum ada tren ini, memang temanku tuh pernah bilang kan, sebenarnya kodam tuh kayak ada dari diri kita tuh sebenarnya ada gitu loh. Tapi kan juga percaya nggak percaya kan? Gue mau bukan percaya nggak percaya. Bener juga. Tapi kok ada yang benar, ada yang enggak. Itu temen lu ini ya, sekolah teologi ya? Kebetulan enggak. Enggak ya, yang udah dibilangin. Jangan disebutin di sini, nanti disensor. Enggak. Kalau menurutku sih kodam-kodaman itu yang setauku ya, aku sih kemarin memang belum sempat terlalu banyak tahu tentang kodam itu, cuman coba cari-cari gitu kan. Katanya itu apa, malaikat pelindung atau yang ngikutin. Malaikat pembantu. Kalau aku kurang tahu apakah memang dia berniat baik atau berniat buruk kodam itu. Iya. Jadi kayaknya kayak apa ya? Apakah ada sesosok yang bisa menolong kita, yang membantu kita gitu. Iya. Tapi gue percaya yang gitu-gitu ya, apa sih ada efek sampingnya sih. Jadi kita kira itu menguntungkan, padahal itu nanti merugikan. Dan juga kalau misalnya lu benar-benar yang udah bertobat, percaya Tuhan Yesus benar, harusnya yang gitu-gitu udah nggak nempel lagi gitu. Karena dia berkuasa kan, lu kan, maksudnya lu kan punyanya Tuhan Yesus ya, gitu ya. Jangan ada lagi yang lain-lain yang lindungi, Tuhan Yesus udah cukup seperti itu. Apalagi mereka udah tahu kodamnya apa nih, langsung mereka mengeluhkan gitu kan, kayak langsung nyembah lah si banteng merah lah, si kambing hitam gitu. Iya. Ya, mereka dengan bangga banget kan punya, ya ini kodam gue nih, kodam ini nih gitu kan. Ya itu sih. Jadi kalau aku juga melihat kodam ini kalau misalnya dibilang ini adalah sesosok roh yang bisa membantu, yang menolong kita, gitu kan kita kan nggak tahu ya. Iya. Dan menjelma seperti banteng merah lah, Ada kambing hitam. moncong, salah. Flash disk. Iya, kambing hitam, ya kan, monyet Dufan mungkin ya. Nah, jelmanya kan banyak nih, tapi ya memang yang aku rasa kalau memang itu adalah sosok atau roh begitu ya, yang menjelma menjadi berbagai macam bentuk, kok aku kurang yakin dia bisa menolong kita gitu. Karena yang namanya roh selain Roh Kudus, rohnya Tuhan gitu ya, kayaknya selalu akan buruk begitu dan nggak mungkin melakukan hal yang baik melindungi kita. Kalaupun mereka melakukan yang baik, pasti ada imbalannya gitu, pasti minta sesuatu dari kita. Pokoknya setan itu tuh penipu ulung gitu loh, penipu paling ulung. Makanya kalau ada orang yang kemasukan apa ya gitu ya, kalau kami bilang bahasa ilmiah teologinya manifestasi. Betul. Kalau manifestasi itu lu nggak usah aja ngomong, kalaupun ngomong nggak usah percayain, ngomong apa udahlah serang ngomong, karena gimana pun mereka inilah raja pendusta gitu loh. Betul. Ini nggak usah dipercaya nih mereka ngomong gitu. Makanya salah satu itu kita kira tuh dia penolong, padahal dia tuh namanya pendusta ya. Akhirnya dia menyerumuskan kita nanti. Gitu. Kayak bertobat lu, kayak lu beneran salah. Di-clearing dari awal nih. Screen. Aku mau dibacain sekarang nih, loh. Tapi emang tren cek kodam ini kayak kalau kayak zamannya kita dulu, nggak jauh-jauh banget sih. Zaman dulu tuh ada yang kayak zodiak tuh loh. Oh iya. Nah, jadi zodiak, terus nanti Aquarius apa, Gemini apa, keuangannya seperti apa, percintaannya seperti apa dan lain-lainnya. Cocok jodohnya sama siapa? Ya, dan akhirnya itu pun membuat orang kayak seolah-olah tersugesti juga kan. Iya.
keuanganku hari ini membaik, aku benar-benar Bener nih, bagus ini amalannya bener keuanganku nih. gitu ya. Nah akhirnya orang percaya dengan yang seperti itu, yang padahal ya nggak ada benernya juga gitu loh. Kadang tuh ya cuman sekedar pas banget kebetulan gitu. Ya karena memang itu yang dulu kan dulu gue pernah bilang yang dikasih tahu itu tuh sebuah gambaran yang general umum aja gitu. Jadi Betul. di tengah misalnya nih ya, dikatakan lu nanti apa beruntung dapat apa gitu. Jadi di antara semua kesialan lu dapat satu keberuntungan, lalu lu bilang nah ini kan bener kan gitu. Padahal sama yang sebelumnya yang dalam tanda kutip lu udah sial gitu. Betul. Tapi karena udah tersugesti yang satu beruntung ini lu bilang wah pas banget nih menurut dengan ini sesuai dengan ramalan zodiaknya gitu. Ya jadi sama-sama kayak gitulah. Dan Cekodam pun kalau kita benar-benar percaya, malaikat pelindung kita bentuknya ya kayak tadi monyet Kayak jadi Dufan dan tameng lain-lainnya. Lalu kita pun akhirnya merasa nggak apa-apa nih, gue main ke Dufan aman nih karena ada monyet Dufan yang menyertai gue. Iya. Dan gue tau nggak kayak yang lu kan nonton film horor ya? Jadi memang itu ada realnya sih, kayak misalnya apa namanya yang pocong, kuntilanak gitu. Jadi menurut gue itu adalah manifestasi dari ketakutan atau pembicaraan orang-orang. Jadi sebenarnya mereka ini cuma roh aja. Tapi ketika orang ngomong, wah situ ada setan bentuknya dibungkus kayak lontong gitu ya. Kayak Gitu. Abis itu akhirnya Lapar mereka jadi. orang lain jadi lapar gitu. Bener. Terus jadinya mereka memanifestasikan diri jadi bentuk itu, pocong itu, menyesuaikan supaya ketakutan lu jadi real seperti itu. Padahal sebenarnya ya mereka itu cuma angin, roh gitu. Iya. Gitu. Setuju sih, setuju. Kalau bentukan manifestasi dari si jahat itu bisa macam-macam. Iya. Karena toh kalau misalnya memang sungguh-sungguh ada yang namanya pocong itu orang yang mati dikit lagi Iya. kan menjadi pocong gitu. Reinkarnasi dong. Iya, maksudnya kenapa Reinkarnasi. kalau misalnya pocong itu juga adalah setan, kenapa nggak muncul di luar negeri gitu loh pocong? Bener. Sementara di luar negeri kan nggak ada pocong ya kan, cuma Iya, di Indonesia. Karena mungkin kemungkinan besar itu adalah cerita-cerita rakyat Iya, yang bilang nanti di situ ada pocong, adalah gendruwo, kan nggak ada yang namanya gendruwo di luar negeri, nggak ada gitu. Iya. Jadi itu cuma dimanifestasikan oleh si jahat, si iblis itu tadi. Sorry ya, bukan ke lu maksudnya. Si iblis gitu ya. Jadi iblis itu membuat mengikuti apa yang kita takuti gitu loh. Kalau kita takut sama tuyul, ya dia akan muncul sebagai tuyul dan lain-lain. Tapi gini nih, gimana kabarnya kalau sama yang maaf ya, yang orang-orang punya apa ya, kemampuan untuk melihat sesuatu gitu, maksudnya yang indigo. Ya itu kan Kalau juga gue- mereka tahu tuh misalnya di situ tuh ada yang berdiri, ada yang lagi jalan di atas nih ya tuh. Kalau gue nggak Gimana? percaya sih, nggak percaya. Maksudnya kita nggak bisa bilang itu karunia ya. Maksudnya kalau indigo itu mungkin ada orang yang nganggap dia punya karunia melihat setan. Gue nggak percaya, dia berarti ada sesuatu dengan dia yang membuat dia tuh bisa melihat setan. Dan sesuatu itu nggak beres buat dia. Ada sesuatu seperti itu. Ya itu sih, kalau dari aku, karena memang juga nggak dijelaskan banget tentang orang yang bisa melihat setan atau apa gitu di Alkitab. Tapi kan memang ada yang namanya kayak karunia-karunia membedakan roh, Iya. karunia berbahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh. Yang aku tahu adalah mungkin karena aku juga bukan orang yang bisa Oh, melihat. aku kira karena ya. aku juga yang bisa lihat setan. Bukan. Salah. Karena aku bukan orang yang bisa melihat dan aku juga bukan orang yang bisa membedakan apakah dia orang yang bisa melihat roh atau Iya. tidak gitu ya. Jadi kalau aku sendiri sih aku nggak berani mau ngomong ya, maksudnya Iya. apakah benar atau enggak itu urusannya dia sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau memang dia benar bisa lihat ya mungkin Tuhan kasih. Tapi mesti kita garis bawahi bahwa karunia roh itu yang diberikan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan Iya. untuk nakut-nakutin orang. Iya. Jadi kalau memang dia anak yang dikatakan indigo terus dia bisa lihat terus dia bilang, awas samping lu ada pocong. Apakah itu memuliakan Tuhan atau buat nakut-nakutin orang gitu? Iya. Kalau orang jadi takut, yang seneng siapa? Iblis. Iya. Iya dong, yang seneng jadinya iblis. Nah itu. Itu juga sih. Sebenarnya kan kita ini kan punya ini ya puasa sebenarnya kalau anak Tuhan ya. Cuman kayaknya film horor ini punya kayak pengaruh khusus gitu ya Betul. ke anak muda itu. Menurut lu pengaruhnya apa?
kebetulan saya tidak pernah nonton film horor. Wah, Iya. sekali. Iya, kayak mau nonton aja, aduh jangan gitu. Daripada nggak bisa tidur, iya. Jadi mending, aduh nggak usah lah, makasih gitu. Apalagi di bioskop kan tuh, aduh, Iya, iya. udah tuh lari-larian tuh semua tuh kan, terima kasih. Oh, jadi nonton film horor kayak minum kopi, bikin bisa tidur. Tapi teman-temanku sih mayoritas pada nonton film horor sih. Nggak tahu. Aku masih belum menemukan apa ya makna di balik nonton film horor tuh nggak ada. Nah, makanya nonton. Iya. Malah disuruh nonton. Terima kasih Pak deh, terima kasih. Jadi film horor ini punya kayak misleading konsep juga sih. Kayak soal eksorsis itu kayak pengusiran gitu. Terus kayak misalnya apa namanya, ya itu sih salah satunya itu yang buat kita itu jadi terbayang-bayang terus. Stigma gitu ya. Terbayang-bayang stigma ya. Stigma itu Bukan. kan bukan stigma ya, bahasa yang pas ya. Yang pasti lu pikiran lu jadi ke situ, jadi lu ngomong apa-apa jadi takut gitu. Karena diingat apa yang habis ditonton. Betul, betul. Dan lu mikir ya itu tadi sih, menyesatkan gitu, menyesatkan. Kayak misalnya pocong itu bangkit dari karena orang yang mati, tali pocongnya belum copot gitu. Ya itu sih, karena ya dari cerita rakyat pun juga akan sangat mendukung ya. Jadi orang-orang yang mungkin sering cerita biasanya yang kayak gini tuh untuk nakutin anak-anak gitu ya. Iya. Jangan keluar jam-jam 6 ke atas tuh nggak boleh keluar ya, Nanti supaya dia maksudnya anak-anak tuh jangan main malam-malam gitu loh. Dicuri sama kolong di Batam. Tolong bewe. Batan lagi. Kolong di Batam lagi. Ya, tapi ngomong-ngomong film horor, gua dulu suka banget nonton film horor. Tapi emang sekarang udah mulai jarang karena masuknya drama Korea. Drakor ya. Drama Korea yang horor. Harusnya kayak gua anime. Soalnya gua nonton drakor cari yang horor, terus Train to Busan gua nonton kan. Gua pikir horor. Lah ternyata drama juga. drama ya. Drama juga. Bagus sih drama. Ya itu sih, tapi untuk film horor, karena dulu emang gue suka banget nonton film horor. Saking cintanya, gue tuh kalau nonton film horor tuh nggak mau nonton di siang bolong gitu ya. Nonton itu harus malam, terus sendiri di kamar. Woi. Jadi saking sukanya. Nah, dan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupanku. Jadi kalau lihat tempat gelap, langsung kebayang di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Nggak ada deh. Iya, jadi di dalam pikiranku aku bisa melihat gitu loh. Padahal sebenarnya aku tahu juga kalau aku tuh nggak bisa lihat gitu. Iya. Tapi karena pikiranku yang terpengaruhi kalau film horor itu bisa membuat aku berpikiran bahwa di tempat gelap itu ada gitu loh mereka. Jadi memang yang namanya visual begitu ya, karena kita melihat hantunya seperti apa. Lalu kemudian kalau film horor kan suasananya dibikin setegang mungkin. Itu tuh sangat-sangat berpengaruh. Bisa bikin Berarti ini masih ada sisa-sisanya dikit lah di sini sekarang dulu ya. ya ada sih cerita. Mario, Ya, oh ya, gimana? ini nggak mau ditawarin makanan? Oh ya, Nah itu tadi tuh aku datang ke sini rencana mau pesan. Mau pesen. Dia sibuk cek kodam. Iya, jadi Ternyata aku ya katanya. Kalau nggak ada salah. Kasih menu yang spesial deh, kasih menu spesial. spesial. Kita aja. punya menu baru. Nah, apa itu? Kita bikin konsep teh. Wah. Ya, selain kopi kita punya teh. Nah, Tehnya ini kita petik langsung dari kebun punya sendiri. oh punya sendiri. Jadi kita Oke. Aman kalau gitu. memetik bersama bibi, bersama paman karena keluarga. Oh. Gue nggak inget punya ini kebun sih. Sama kita ada menu baru yaitu adalah pastry choy. Wah. Jadi nanti lembut gitu, ada coklatnya, ada isiannya gitu. Wis. Coklatnya dari mana nih? Coklatnya, aduh belum nyiapin pak. Coklatnya kita beli dari pedagang Somalia. Somalia. Jauh banget ya. Ya, memang spesial. Gue tahu paling mana. Beli dari pedagang Somalia. Yes. Belinya di Somalia atau di Indonesia? Dari Impor, Indonesia. ekspor. Oh, dari Indonesia. Dari Indonesia. No, Somalia bukannya yang kabarnya ini ya, apa namanya, perampok-perampok gitu. Nggak usah. Gak usah sampai situ pak. Itu nggak usah. Kalau topik curang pak. Nggak usah kepikiran, nggak usah. Ya, ya, Udah saya siapin dulu ya pak ya. Oke, Oke, siap. Siapa lagi jadi? Siap. Oke, Lanjut mantap. pak siap.
enak kan, dapat coklat. Kenapa lebih cocok jadi owner daripada dia? Iya kan? Dia nggak tahu banget. Iya, makanya lebih cocok gitu. Kalau owner itu tinggal lu siapin ya, udah selesai. Oke. Nah yang datang loh, udah jadi kebun Iya. aja. Hati-hati aja Pak, nanti abis itu ada diusir Pak. Dia gantiin. Untung banget si Yosi inisiatifnya tinggi, Iya. langsung bikin kebun dia. Sama bibi sama pamannya. Ngangkul Kebun gitu. keluarga lagi jadinya ya. Cepet Iya sih. banget. Tapi kebetulan memang sudah saya siapkan. Oh, Ya, ini khusus Gitu ya. untuk kakaknya. Terima kasih. Nah, ini yang teh saya bilang tadi. Oh. Dari perkebunan. Rasa keringat Somalia. Ya, Bukan yang ini ini teh. untuk Bapak Gira. Wes. Yang ini spesial untuk Pak Leo. Oke. Iya. Oke. Dan ini untuk pastry coy. Pastry coy. Terima kasih. Ini Nah, kayaknya dia pastry Minum. chop. bentukannya kayak ini ya, pastry Indomaret tapi Bukan Pak. bukan. Somalia. Somalia. Oke. Ini Jauh. taruhnya gimana biar enak biar kelihatan ya? Kita di situ aja. Iya, ya. Kan belum di endorse. Iya. Harusnya tadi nggak usah sebutin itu dari mana. Iya. Oke. Biar minggu depan di endorse lagi nih. Betul. Berarti Anjir lu punya nggak pengalaman dengan kuasa gelap lu punya nggak? Atau mungkin lu cerita soal pengalaman teman-teman lu gitu dengan kuasa gelap gitu. Ada? Apa ya? Nggak ada sih sejauh ini. Cuma mereka cuma ceritanya juga apa ya, karena di asrama itu kan lumayan horor nih kan. Iya. Jadi cuma tiap malam tuh ceritanya di situ hati-hati tuh, ada yang berdiri, ada yang apa gitu kan. Enak banget. Aku kenapa banget? Kamu kenapa banget? Sama aku kenapa? Ini masih kopi Spedia nih kayaknya. Enak banget kok dengerin. Segar ya. Oke. Yang di sana hati-hati, jendela tutup gitu kan. Tapi kan juga aku nggak tahu tuh di situ ada apa, sebenarnya nggak kelihatan. Tapi akhirnya kayak udah jam 11 malam nih mau ke toilet, aduh, kayak harus bangunin temen gue, ya tolong ya temenin, jadi kan jadi kayak Lu nggak sugesti aja mungkin. Iya. oh, Jadi ke bawah. iya kan. Jadi ke bawah. Padahal belum pernah lihat, belum pernah apa. Belum kan, terus juga di asrama tuh kan mamanya juga gelap-gelap kan, jadi kalau udah malam tuh. Nah terus nanti tiba-tiba temanku nonton film horor tuh. Mereka tuh tapi tahu kalau mereka takut kan, tapi sengaja banget deh di kamar, terus mereka nonton film horor nanti mereka teriak-teriak gitu di kamar. Iya. Abis itu langsung ditelepon pembina. Iya, tolong suruh diem gitu. Kan Itu mereka yang bikin horor malah iya, ya. sebenarnya. Iya sih, kalau pengalaman kayak gitu mungkin karena aku juga orangnya tipenya yang nggak terlalu mikirin yang hal-hal kayak gitu. Jadi kayak semenjak berhenti nonton film horor, jadi terus mulai untuk merasionalisasikan segala hal gitu. Jadi untuk hal-hal yang orang-orang bahkan ada cerita-cerita dulu tempat ini kayak gini, ada kayak gitu, terus Iya. ada yang sempat lihat. Biasanya yang sekolahnya tuh jadi rumah sakit, kalau nggak kuburan. Iya. Nah itu dulu sekolahku itu kayak gitu. Jadi dulu katanya gitu sih, kita nginep di sekolah, terus kita tidur di satu ruangan, terus dibilang katanya ini bekas kuburan. Nah itu tapi itu sih, pokoknya semenjak berhenti nonton film horor, aku mencoba untuk udahlah nggak terlalu banyak hal yang bisa mengganggu aku juga kok sebenarnya, kayak bunyi kursi geser lah, bunyi barang jatuh lah, yang aku pikirkan adalah yang mungkin angin atau apa gitu. Cica. Betul, jadi Cica nggak kuat geser kursi Pak. Iya, kan kalau barang jatuh tuk gitu kan. ya itu jadi yang kayak gitu, jadi memang nggak terlalu membuat aku berpikir tentang hal-hal yang goib-goib. Iya. Plus lagi yang aku dapatkan dan aku pelajari sekarang ini adalah bagaimana kita bijak juga untuk cerita-cerita tentang hal-hal kayak gitu Iya. gitu. Apakah ya sekali lagi ya, karena untuk karunia roh kita juga memuliakan Tuhan, dan apapun yang kita ungkapkan itu juga untuk Iya. memuliakan Tuhan. Jadi semakin banyak kita cerita tentang hal-hal goib yang mungkin bagi orang kita kan nggak tahu kan. Ada orang yang takut, ada orang yang mungkin biasa aja. Tapi kalau orang yang takut kita cerita tentang hal kayak gitu, dia jadi takut. Yang senang siapa lagi gitu loh, iblis lagi yang senang dong. Jadi emang belakangan ini aku berusaha untuk nggak terlalu banyak cerita-cerita hal yang kayak gitu, karena aku nggak tahu juga yang aku ajak ngomong ini orang yang takut apa enggak gitu. Tapi coba lebih banyak ngomongin tentang bagaimana karya Tuhan, bagaimana memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sih, makanya
Kalau untuk pengalaman horor-horor gitu, kayaknya sih memang nggak ada juga sih. Jadi nggak perlu. Bukan horor sih ya, bikin dengan kuasa gelap ya. Itu hal yang berbeda ya. Karena kalau gue dengan kuasa gelap, memang gue punya pengalaman. Dan gue orang yang memang berhubungan langsung. Maksudnya Berarti ya, hati-hati nih. Hati-hati nih. Kebetulan banget sekolah dia memang kalau gue salah satu fokusnya salah satu. itu ya. betul fokusnya dia di Okultisme. Jadi memang kami salah satu pelayanan kami gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia tuh punya masalah dengan dirinya. Jadi nanti nih, ketika ada orang yang manifestasi gitu ya, masih manifestasi dalam bahasa lainnya kayak kerasukan gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu ada di dalam dirinya. Bukan yang setan-setan itu. Jadi yang iblis itu memakai kesempatan itu untuk masuk ke dalam diri dia gitu. Jadi makanya yang harus dikonseling itu orangnya, bukan setannya. setan Gimana setan? Ngomong kerasukan nih, di asrama sering loh. Masa ada beberapa orang tuh. Itu harus dikritisi juga. Berarti Tapi jangan-jangan angkatanku sih jangan sampai lah ya, jangan sampai. Jangan-jangan teman-temanmu banyak yang butuh dikonseling. Nggak mungkin ya. Betul, itu harus. Karena kadang itu kayak kebencian, sakit hati, dendam, itu tuh jadi ruang kosong yang bisa dimasukin. Karena aku juga nggak tahu nih, maksudnya kerasukannya mereka tuh karena apa? Karena stres atau apa kan? Kadang Kita juga nggak tahu kan, karena aja cuma kayak diceritain gitu dari mulut ke mulut kan juga bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu kan. Itu bisa, kadang tuh bisa jadi itu cuma fenomena psikologi aja ya, bisa jadi gitu. Jadi makanya harus dibedakan gitu. Karena satu aja ya, contoh ya, orang yang kerasukan salah satu itu kekuatannya bisa berkali lipat gitu. Dia bisa ngangkat meja pakai satu tangan atau tendang ini, gitu kayak saya tama gitu. Saya tama, saya apa sih? One Punch Man nggak tahu. Aduh itu langsung Superman ya, Superman gitu. Nah gitu. Nah gitu kadang itulah. Jadi memang harus hati-hati. Dan tapi dia tuh cuman ini aja sih, kayak mungkin psikosomatis atau apa gitu ya, dirinya itu jadi memberontak seperti itu. Padahal itu bukan kerasukan, cuma gejala fenomena psikologi aja yang kita nggak tahu. Makanya kembali lagi, apapun itu memang orang itu yang harus konseling, harus ketahui ada apa kok bisa seperti itu. Tapi btw ngomong tentang okultisme ya, aku pernah baca okultisme tuh kayak ada yang ringan, ada yang apa sih namanya, ada yang besar gitu loh. Yang paling besar tuh yang udah apa sih, nyantet, itu kan juga yang termasuk yang besar banget kan pengaruhnya tuh. Kayak cancer ya, Terus kayak stadiumnya. Mungkin ya. Terus kayak yang ringan-ringan tuh, ya kita di yang cek kodam, ramalan, itu kan mungkin dibilangnya mereka ringan, tapi kan sebenarnya juga. Jadi kalau yang orang yang suka berhubungan dengan itu memang kadang ada ikatan gitu. Dan kadang itu bisa jadi keturunan. Jadi bapaknya punya pegangan apa, itu tuh bisa diturunkan secara, jadi dia nggak mau, tapi dia karena bapaknya terikat, dia otomatis. Betul. Ada yang dengan kesadaran dia ngikat sendiri gitu, tapi kadang ada yang pakai barang gitu. Pakai barang, dia pegang, dia pakai gitu tuh, dia kayak punya kekuatan ekstra lebih kalau ada apa-apa kayak gitu. Juga ngeri loh. Aku lihat di podcastnya siapa itu udah bertobat dari sana tuh kan, setiap nyantet orang tuh dia harus ada imbalannya tuh loh. Harus makan apalah, harus itu. Bukan yang ini ya. Saya minum kopi. Saya nggak tidur. Tidur berapa malam minum kopi terus. Kopinya masih kalau ditanya kopi hitam apa kopi saset juga diabetes lu kopi saset terus. Saya kurus kering kan gitu. Harus ada imbalannya gitu ya. Iya. Gimana menurut? Saya pertanyaannya apa sih? Ini yang nyantet tadi. Pengalaman itu. Itu kan juga. Yang pasti kalau Kan kayak harus apa sih yang makan janin lah, makan apa itu kan juga ngeri-ngeri sedep kan. Pokoknya ini aja, kalau kita benar-benar percaya Tuhan Yesus, yang santet-santet itu tuh orang Kristen tuh gue yakin kalau benar-benar dia udah bertobat ya, dia itu nggak ada kuasa yang bisa ini aman. Pokoknya dalam Tuhan Yesus itu aman gitu. Loh, kalau ngomongin tentang kayak tadi cek kodam, sebenarnya kita sudah punya kodam nih. Kita balik lagi ya. Kita sebenarnya sudah punya kodam. Juga kalau ngomong kodam, gue tahu arah yang lagi kodamnya gini, jangan Kodam. Ya jadi kalau ngomongin kayak cek kodam kan namanya malaikat pelindung lah, roh mungkin atau mungkin sebutannya jin begitu kan. Jin yang melindungi. Sebenarnya kita sudah ada dan cuma satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi kayak
udahlah kalau jadi orang Kristen memang sudah benar-benar percaya, nggak usah lah ikut-ikutan cek kodam. Iya. Apalagi yang jadi ngecekin kodamnya. Nggak sering. Ya itu sih, jadi ya udah baik nggak usah lah. Jadi siapa Roh Kudus? Tunggu episode selanjutnya. Nggak usah, jauh banget, Itu jauh podcast ya, banget. podcast ya. Gitu ya. Ya itu sih. Yang pasti tadi ya, gue mau simpulin dikit ya. Jadi kalau kenapa, jadi ada case gimana orang yang kerasukan itu dukun tuh lebih gampang kayak ngusir, kayak saya mengusir setan yang kerasukan itu, nyembuhin orang itu daripada pendeta. Tahu kenapa? Karena kalau misalnya dukun yang berhasil, orang-orang ketika ada kasus yang sama, mereka datang ke dukun, bukan pendeta. Nah, dia tuh lihat ya bahwa iblis itu benar-benar penipu yang ulung, makanya lu hati-hati bang. Jangan percaya sama iblis. Betul. Kayak gitu. Jadi seolah-olah juga dukun tuh bisa kerja sama si iblis. Dia pakai iblis untuk seolah-olah membuat orang ini terbebas. Dan suatu hari nanti ketika dia kemasukan lagi karena memang belum sempurna dibebasin gitu kan, karena memang ada ikatan, dia bakal balik lagi ke dukun itu pastinya. Iya. Ya kan? Kalau Kan dia- Alkitab sendiri kan ngomong kan, apa namanya? Ya nggak mungkin satu kerajaan itu mereka pecah belah. memecahkan. Nah, itu kerajaan itu enggak. Jadi ya gampang kenapa? Ya itu temannya dia. Kenapa jadi gampang dukun bersihin yang gitu-gitu? Ya karena itu temannya dia gitu. Tapi itu bukan menjamin bahwa ini orang bebas 100%. Iya. Karena suatu hari nanti kalau dukun ini lagi butuh, dia bisa ya kan? Iya. Balik masukin lagi tuh orang biar balik lagi, biar dapat duit gua gitu. Gitu. Ya itulah yang namanya permasalahan okultisme. Iya. Ya memang sekali lagi kita nggak bisa secara langsung melihat ada orang yang melakukan praktek itu, atau mungkin ya yang kelihatan gitu loh. Ada yang nggak kelihatan juga kan, yang di belakang layar kan kita nggak pernah tahu. Tapi emang sekali lagi ya kita inilah sebagai orang-orang Kristen yang memang udah benar-benar percaya, nggak usah lah ikut-ikut yang kayak gitu, cek kodam lah segala macam, harus keluar duit kasih gift tap gitu ya. Nggak perlu lah yang Itu kayak gitu. mereka kayaknya langsung naik drastis langsung. Benar-benar. TikTok tuh kan lumayan. Jadi nggak perlu lah, kita nggak perlu tahu juga siapa yang melindungi kita, jin seperti apa gitu ya, karena kita udah tahu satu pribadi yang jelas, yaitu Roh Kudus, dan itu sudah terbukti gitu loh kuasanya. Gitu sih. Jadi ya udahlah, mulai berhenti lah, nggak usah lagi lah, gue cek udah Iya, cek kan udah. tadi nggak diklik nih, skrip iya. Sebentar, ini yang mulai kayaknya Yosi tadi. Kan dia yang itu, yang cek Jadi nggak bisa ini. Udah dapat jawaban belum? Udah dapat jawaban ini belum? Rumahnya? Kan tadi katanya suruh cek guide-nya juga di rumah. Iya. Oke deh. Jangan cek kodam. Nanti di Jangan cek kodam lagi ya berarti ya. Oke. Iya. Saya udah mulai paham sih. Oke. Betul, nggak usah lagi lah cek kodam Siap, gitu. Pak. Saya mending fokus ngembangin usaha paleo saya. Betul. Dengan membangun Saya- Oh, aku kira Iya. fokus ke usaha saya. Kan juga salah ya. membangun perkebunan kopi lagi. Bawa kebun aja lah. Gue sebenarnya ini nge-hire barista apa budak? Semua Saya jahit. Tapi inisiatifnya tinggi. Iya, benar, Pak. Iya. Oke lah, naik gaji besok 10%. Siap. 10%. Dari 500.000 naik 50.000. Ternyata gajinya 500.000. Udah dia berkebun. Iya, Nggak ada Pak. Iya, bener budak kayaknya. Memang, Pak. Oke lah, kayaknya itu dulu ya. Sekian seri-seri kita hari ini. Thank you udah datang di cafe gue, nikmati itu rotinya belum makan. Iya. Dari Somalia. Oke. Ya. Dan juga teman-teman, semoga ini juga pembicaraan kita ini jadi berkat buat kalian, inspirasi, juga nambah pengetahuan kalian nih soal okultisme ya. Jadi jangan Kita nggak mau coba-coba ya. menyinggung ranah mana-mana ini. Iya, Kita kita cuma share. Bukan kalian ya, gue mau lah. Iya, agak Tapi maksudnya ya ini pure opini kita untuk kita melihat fenomena ini aja sih, Betul. bukan mau nyinggung orang-orang yang di sana-sana. Bukan gue ini ya, kebiasaan kayak ya gitu ya. Ya makanya gue butuh kalian gitu, supaya nyapu. Kalau kalian nyapu. Kalau kan dia makin curhat terus. Iya. Oke, kalau gitu minggu depan kita lagi ketemu lagi di Cicet Coy. Curhat bareng di Di sini sini coy. coy.